Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Gadelia ya. Dan di video kali ini saya akan menyampaikan cara bagaimana agar bulir padi bernas, berisi, padat dan montok ya. Dan akan saya sampaikan caranya di video kali ini. Jadi tonton terus ya, jangan di skip, karena di akhir video akan saya sampaikan pestisida atau obat apa saja yang saya pergunakan agar padinya bernas, padat, berisi dan montok ya. Bulir padi yang melimpah adalah harapan setiap petani padi. Namun, banyak di antara para petani padi belum mengetahui cara agar tanaman padinya jadi lebih berbobot, bernas, dan montok. Padahal dengan meningkatnya bobot padi, pasti akan meningkat pula hasil produktivitasnya. Dengan begitu, juga meningkat pula keuntungan yang didapat petani dengan bobot padi yang bertambah. Padi yang berbobot dapat dihasilkan dari pohon-pohon padi yang sehat, yang terhindar dari hama, jamur patogen, dan bakteri, sehingga malai-malai padi berisi dan berbobot. Jadi jika kita ingin padi kita berbobot, maka sebaiknya lakukan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama adalah sahabat tani sekalian, lakukan pemberian nutrisi padi. Seperti layaknya manusia yang memerlukan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral, padi pun juga sama ya, memerlukan nutrisi yang kurang lebih sama. Terlebih apabila padi sedang bunting. Layaknya seperti ibu hamil tentunya membutuhkan nutrisi untuk janin yang dikandungnya harus selalu tersedia. Begitupun juga dengan padi, nutrisi harus tersedia secara optimal. Semua ini bertujuan agar tanaman padi memiliki malai yang panjang, berisi, bernas, dan berbobot. Pemberian nutrisi dapat dilakukan dengan cara pemupukan, baik itu penaburan ataupun penyemprotan. Lalu apa yang mampu mengisi bulir padi tersebut adalah fosfor, kalium, boron, dan kalsium ya sahabat tani sekalian. Fosfor mampu meningkatkan proses pembungaan dan mencegah kerontokan pada bunga. Sedangkan kalium mampu meningkatkan kualitas bulir padi. Sedangkan boron berfungsi untuk menstabilkan proses fotosintesis, membuat daun tetap hijau saat padi kuning, dan menambah panjang malai padi. Sedangkan kalsium baik untuk tanaman serealia, mempertebal dinding sel, membuat padi tahan rebah, dan meningkatkan umur simpan padi. Seperti itu ya sahabat tani sekalian. Yang kedua, sahabat tani sekalian, lakukan pemberian fungisida. Fungisida yang digunakan pada saat padi bunting adalah berbahan aktif fungisida golongan azol seperti difenokonazol, tebukonazol, dan lain sebagainya. Serta fungisida berbahan aktif trobin seperti misalkan azoxystrobin, trifloxystrobin, piraclostrobin, dan lain sebagainya. Lakukan pemberian fungisida ini sekurang-kurangnya adalah 2 kali dengan bahan aktif yang berbeda. Fungisida sejatinya tidak menambah bobot padi, hanya saja penggunaan fungisida dapat menghindari padi dari jamur seperti ustilago, blas, dan kresek yang berpotensi merusak produktivitas bobot padi. Fungisida juga dapat membuat bulir padi kuning, cerah, dan mengkilat ya sahabat tani sekalian. Dan yang ketiga, yang terakhir sahabat tani sekalian, lakukan pemberian GPT atau zat pengatur tumbuh. Untuk memacu pertumbuhan organ tertentu pada tanaman padi, maka dibutuhkanlah zat pengatur tumbuh atau GPT. Berikut ini adalah beberapa zat pengatur tumbuh yang bisa sahabat tani gunakan untuk meningkatkan jumlah gabah atau malai, bobot bulir padi, dan panjang malai. GPT yang dapat digunakan untuk menambah bobot dan meningkatkan pengisian bulir pada tanaman padi adalah asam gibrelat dengan konsentrasi 20%. GPT ini mampu menghindarkan padi dari gabah hampa. Padi terisi sempurna, berbobot, dan padat. Kemudian selanjutnya ada GPT yang bernama paclobutrazol.
digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan pada tanaman padi. Prinsip kerja dari GPT Paclobutrazol ini adalah menghentikan pertumbuhan vegetatif atau daun, sehingga pertumbuhan tanaman terkonsentrasi pada pembentukan buah, bulir atau umbi. Kemudian GPT lainnya yaitu berbahan aktif etepon yang digunakan untuk meningkatkan jumlah malai pada padi dan mempercepat pemasakan pada bulir padi, membuat padi kuning merata dan serentak. Untuk pemberian GPT ini adalah harus sesuai dengan dosis ya sahabat tani sekalian yang tertera di kemasan. Atau jika bingung bisa menanyakan ke dinas pertanian terkait atau ke penyuluh pertanian desa atau kota setempat. Karena dampak yang ditimbulkan dari penggunaan GPT yang berlebihan adalah dapat membuat tanaman tumbuh abnormal, bulir padi pecah, rendemen serta penyusutan yang tinggi seperti itu. Dan seperti yang sudah saya sampaikan di awal, akan saya kemukakan pula apa saja yang saya gunakan ya, pestisida apa saja yang saya gunakan untuk agar padinya berisi, berbobot, bernas dan montok ya. Yang pertama ada polikur ya, polikur tepung yang berbahan aktif tebuconazol ya. Dia mampu melindungi daun bendera ya, daun terakhir dari tanaman padi agar tumbuh optimal begitu, sehingga menyebabkan malai tumbuh dengan baik ya. Kemudian ada super KCL ya, ini KCL putih, komposisinya 99% KCL murni ya, untuk pengisian bulir tanaman padi. Kemudian ada speed extra generatif ya, yang warna merah ini saya gunakan berbahan aktif tebuconazol dan beberapa zat lainnya, ada K2O, kalium ya. Dan tebuconazol ini adalah berfungsi untuk mengubah fase vegetatif menjadi fase generatif. Jadi baik digunakan ya komposisi ketiga bahan ini pada saat mulai bunting ya padinya, digunakan ketika awal-awal bunting ya, sekitar umur 60 hari setelah tanam, bisa menggunakan ketiga komponen yang saya gunakan ini ya. Untuk polikur sendiri dosisnya yaitu 1 hektar itu perlu 3 bungkus ya, ukuran 50 gram atau 1-2 sendok makan per tangki ukuran 16 liter ya. Sedangkan untuk super KCL saya menggunakan 2 sendok makan per tangki ukuran 16 liter. Sedangkan untuk speed extra saya pergunakan 1 tutup botol untuk 1 tangki ukuran 16 liter seperti itu ya. Sebetulnya untuk penyemprotan pada saat padi sudah masuk fase generatif itu paling tidak ya, paling sedikit itu 2 kali dalam 1 musim tanam ya, dan akan lebih bagus jika lebih dari 2 kali ya. Sebetulnya tergantung dari kondisi di lapangan ya, dan paling sedikit adalah 2 kali. Untuk yang pertama saya sampaikan adalah komposisi dari polikur, super KCL dan super speed extra generatif ya yang berwarna merah, dan tambahan satu lagi GPT yaitu Gibro panen ya, seperti itu. Oke, demikian sahabat tani sekalian yang dapat saya sampaikan terkait dengan bagaimana cara menambah bobot padi agar lebih bernas, berisi dan montok di bagian pertama ini ya. Nanti akan saya sampaikan untuk yang bagian keduanya di video selanjutnya. Dan mohon untuk ditunggu ya untuk bagian keduanya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kehilapan. Sampaikan saran dan kritik membangun di kolom komentar. Serta jangan lupa untuk di subscribe channel Igadelia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.